Pemirsa, mungkin Anda sering menemui tagline di sejumlah proyek bangunan di Jakarta yang bertuliskan utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah, dalam episode Sah kali ini, tim mendatangkan bosnya langsung, sebuah perusahaan konstruksi yang terkenal dengan tagline utamakan sholat dan keselamatan kerja itu. Budi Hartawinata, pemilik PT Arta Mas Geraha Andalan, tidak ingin hanya gara-gara pekerjaan, karyawannya lalai meninggalkan sholat. Dirinya berprinsip, tidak masalah rugi puluhan juta rupiah karena mematikan mesin produksinya untuk menunaikan sholat, daripada nanti lebih besar tanggung jawabnya ketika ditanya di akhirat. Masya Allah. Ingin tahu seperti apa cerita sukses seorang Budi Hartawinata yang memulai karirnya dari seorang tukang las keliling ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Denny Slim. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Baru-baru ini tadi Koko baru aja baca ada pengusaha yang rela rugi ratusan juta, yang penting semua karyawannya nggak ketinggalan sholat. Bahkan ketika di luar tulisannya utamakan keselamatan kerja, ini utamakan sholat baru keselamatan kerja. Masya Allah. Kita langsung tanya ke beliau ya. Sudah hadir di samping kita Bapak Budi Hartawinata. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, izin tanya-tanya ya Pak. Iya. Gimana ceritanya itu rugi sampai uluhan di saat yang penting pokoknya kamu harus nguntungin saya, nggak peduli kamu nggak sholat. Ini yang penting kamu sholat, nggak penting nggak apa-apa saya rugi. Nah itu gimana ceritanya? Itu kan lagi banyak juga tuh. Saya malah dapat orang bikin postingan ya. Saya malah dapat balik tuh. Di situ tulisannya pengusaha rela rugi puluhan juta tiap hari. Nah, sebenarnya itu adalah kalkulasinya begini. Itu pernah tayang di salah satu stasiun TV. Terus saya ditanya, Pak Budi, apa nggak rugi tuh kalau matiin mesin di pabriknya? Karena karena biasa kalau udah nyala-nyala. Ya, karena di saya itu, di perusahaan saya itu, duhur itu sholatnya berjamaah. Asar pun juga. Jadi istirahat kita itu bukan jam 12, tapi 15 menit sebelum azan zuhur. Itu biasa kita udah bunyiin sirine kapal tuh. Nah, saya pakai sirine kapal yang kencang itu. Nah, sholatnya berjamaah. Asar juga begitu, kita matikan setengah jam. Nah, hitung-hitungannya orang tanya, itu apa nggak rugi itu? Karena kan ketika mesin mati 15 menit dan orang berhenti kerja sampai setengah jam, berarti kan kalau yang kerja aja 200 orang aja minimal, dia berapa? Satu jamnya anggaplah gaji orang sekian puluh ribu, tinggal dikali. Jadi itulah hitung-hitungannya di situ. Jadi sebenarnya saya bilang sebenarnya saya nggak rugi juga sih. Ya kan? Coba gini, ini hitung-hitungan bisnisnya ya. Sebenarnya saya sebenarnya untung. Untungnya satu, minimal saya bisa menyuruh orang buat sholat tepat waktu. Masya Allah. Ya kan? Gitu. Masya Allah. Karena gini Ustaz, ya kan? Nanti yang duluan masuk surga kan, ya. Kalau di pabrik saya bilang sama karyawan saya nih. Nanti yang duluan masuk surga itu, yang duitnya dikit, sholatnya bagus, benar nggak? Betul. Ya kan? Betul. Yang sholatnya bagus, duitnya dikit. Karena kan hisapnya nggak ada duitnya. Iya. Kalau bosnya kan duitnya banyak, dihisapnya panjang tuh. Ya, betul. Makanya ini menjadi lahan pahala saya. Jadi orang-orang itu saya suruh sholat. Siapa tahu nanti daerah nanti jadi syafaat saya itu Ustaz. Kalau kita ini urusannya banyak banget ya. Gitu kan. Berapa karyawan emang Pak? Saya ratusan orang yang kerja di perusahaan. Di bidang? Nah, saya belum dikenal ini. Oh belum kenal ya, saya kenalin saya Budi Hartawinata. Ya nama saya dari kecil memang Budi Hartawinata itu. Mengandung harta dalam namanya ya. Budi Hartawinata. Di bidang apa tadi Pak? Saya bisnisnya di spesialis konstruksi baja. Masya Allah. Kebetulan saya juga presidennya Indonesian Steel Construction. Jadi saya ketua umumnya asosiasi yang membidangi konstruksi baja. Masya Allah. Itu kita harus pakai baja lokal itu. Nah, ini berarti benar-benar membangun negeri ini, karena kan bahan bakunya dari beliau. Kalau pengen ngebangun sesuatu, Masya Allah. Airport banyak kita bangun. Mandalika juga kemarin saya yang bangun. Sirkuit. Ya, IKN juga kita yang bangun. Masya Allah. Dan infonya dari nol, Pak Budi. Apa awalnya langsung bisnis ini atau biasa berkali-kali gagal dulu? Gimana jatuh bangun? Saya dulu pertama datang di Jakarta udah bekerja di konstruksi baja. Awalnya dari?
Saya dari Makassar. Oh, Makassar. Makassar saya ya, saya orang Makassar. Saya kecilnya di Makassar. Iya. Walaupun sebagian ibu saya orang Jawa, orang Banyuwangi, tapi bapak saya asli orang Bugis. Iya. Saya pindah dari Banyuwangi ke Makassar itu dari kelas S5 SD sampai lulus STM terus ke Jakarta. Ke Jakarta langsung kerja ini? Langsung kerja. Saya dulu tukang gambar konstruksi baja. Belajar di mana gambarnya? Di Saya STM? dulu sekolah dulu ya, STM kan memang sudah mengerti. Terus di Jakarta saya sekolah lagi 1 tahun. Waktu zaman 95 itu ada namanya program AutoCAD. Dulu masih jarang AutoCAD di aplikasi itu ya. Sekarang sudah nggak pakai lagi. Kalau di baja saya udah pakai lebih tinggi dari itu lagi. Iya, yang lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Saya dulu daftar karyawan dulu saya lama. Lebih 10 tahun. Habis itu saya bisnis konstruksi baja dari 2007. Berarti sekarang udah berapa tahun itu ya? 17 ya? 17 tahun. Jadi saya sudah lebih 30 tahun saya main di konstruksi. Saya dari umur 20 tahun loh udah kerja di konstruksi baja. Masya Allah. Jadi emang kalau bisnis itu ya saya bilang 10 tahun itu baru pondasinya. Baru pondasi ya. Makanya kalau kerja tuh ya kan kita harus sabar karena tadi saya bilang 10 tahun baru ketemu pondasinya. Baru pondasi itu. Tapi kalau kita sudah pernah bekerja dengan bidang yang sama, contoh ya kan teman-teman punya kerja di restoran, habis itu bikin restoran itu hitungannya nggak terlalu lama ya. Gitu. Tapi kalau habis kerja di restoran, terus bukanya bukan restoran, ya itu belajar lagi dulu, baru lagi. Gitulah. Masya Allah. Terus gimana waktu itu bisa kepikiran sampai mulai menyadari bahwa ternyata sukses yang paling asli itu nyampe surganya Allah, nggak sekedar banyak uang di dunia, sampai akhirnya berniat mewajibkan seluruh karyawannya. Itu mulai kapan dan kalau mereka ninggalin sholat, ada hukumannya nggak tuh Pak? Jadi dulu begini ya. Iya. Saya dulu waktu saya bekerja, kita susah banget tuh ngepasin sholat, terutama itu sholat asar. Kalau duhur biasanya orang bisa ketemu tuh. Iya. Jadi kita susah banget waktu kerja itu saya sholat asar ya. Terus kayaknya berantakan di sholat asar itu karena ada yang sholatnya pas waktu, ada yang jam 4, udah dekat maghrib, ada jam 5, jam 6. Man, tadi saya bilang hitungannya, ini ada hitungan bisnis kita nih. Sebenarnya mendingan asar itu kita berhenti, kita sholat aja semua, matiin mesin. Ya kan? Coba kalau kita meetingnya itu sudah menjelang mau asar, itu pasti nggak konsentrasi menurut saya. Mending kita berhenti deh. Kita berhenti setengah jam, kita sholat dulu, karena kan pikiran juga panas juga. Habis itu kita sama-sama meeting lagi. Insya Allah itu hasilnya lebih efisien dibanding kita nggak jelas sholatnya asar ini. Masya Allah. Nah, makanya saya bilang, makanya di tempat saya itu saya memang wanti-wanti. Terus di pabrik saya ya, itu di musola itu ada makanan. Jadi kalau duhur itu ada makanan di musola. Mereka sekalian akan siang. Ada, ya kan? Jadi memang saya siapin makan. Jadi yang sholat duhur sebenarnya nggak usah ke warung lagi, orang di atas ada makanan. Masya Allah. Tapi tetap aja, ya kan? Tetap aja tidak semua. Padahal surga itu gampang. Ya kan, di musola ada nasi, ada surga. Tapi tidak semua juga orang tuh situ, ada juga 1-2 juga, ya kan. Makanya jadi gini kok, kadang anak-anak saya tanya, ada yang keluar, tadi kenapa nggak ke musola sholat? Ya Pak Haji, kita belum dapat hidayah. Saya malah bilangnya begini, ini bukan nggak dapat hidayah. Jangan-jangan emang kamu nggak bisa masuk surga ini kan? Jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Itu awal mereka masuk kerja juga udah disampaikan. Kalau saya menerima karyawan itu cuma saya tanya 2 aja. Apa aja? Kamu sholat dan nggak merokok. Saya tuh percaya ya kalau orang sholatnya bagus itu insya Allah ada jalan. Tadi saya bilang ya minimal itu menjadi sahabat kita. Kapan lagi kita jadi pemimpin bisa mengajak orang sholat?